Tidak perlu kami jelaskan. Tapi silakan kalau ada pertanyaan tentang UKG tanyakan. Kalau saya tidak bisa jawab, maka beliau nanti yang jawab. Bisa juga. Gimana? Sejarahnya UKG tahu tidak Bapak Ibu? Sejarahnya muncul UKG yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2018 oleh Dikbud Provinsi itu. Tahu sejarahnya apa tidak? Nah, ini yang perlu diketahui ya. Kemunculan UKG itu sebenarnya untuk membantu Bapak Ibu guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik. Tetapi terutama untuk guru-guru non-ASN yang oleh Dapodik disyaratkan harus diangkat oleh pemerintah kabupaten atau provinsi atau berdasarkan pengangkatan oleh yayasan. Jika guru yang non ASN di sekolah swasta, itu sebenarnya banyak yang mengalami itu. Awalnya dulu ada sekitar 30 orang guru-guru swasta, guru-guru non ASN yang mereka sudah memiliki sertifikat pendidik, tetapi kemudian tidak bisa diberikan haknya karena tidak bisa di-entry Dapodik, tidak bisa dirubah statusnya karena belum ada SK pengangkatan dari kepala daerah, bupati ataupun gubernur. Oleh karena itulah kemudian diusulkan yang 30 orang itu tanpa melalui ujian kompetensi guru, tanpa melalui UKG. Nah, ternyata kemudian bertambah kan? Banyak. Oleh karena itu kemudian pemerintah Provinsi NTB ya melalui Dinas Dikbud kemudian memberikan jalan agar Bapak Ibu guru non ASN ini menerima SK gubernur. Lalu apa kriterianya? Bagaimana cara menjaring? Ada 12.000 guru se-NTB, SMA, SMK, baik ya SLB, baik yang negeri maupun non ASN. Ada 12.000 jumlahnya. Mana yang berhak diberikan SK gubernur dan sebagainya? Maka kemudian diusulkanlah program itu ya oleh Pak Kabid masa itu, yaitu Pak Dr. Edi Purkon yang sekarang jadi kadis kita. Jadi sebenarnya sederhana seperti itu, hanya untuk membantu sebenarnya. Maka kalau Bapak Ibu cermati isi SK gubernur itu adalah SK penugasan. Ya, harus diterima bahwa tidak ada keistimewaan lebih di situ kecuali untuk itu. Dan bagi yang mendapatkan SK gubernur itu berarti ya statusnya sedikit lebih istimewa karena menjadi kewenangan provinsi gitu. Jadi beda dengan kalau diangkat oleh sekolah kan. Kalau kepala sekolah tidak butuh Anda kan Anda bisa tidak lagi ditugaskan. Tapi dengan munculnya SK gubernur, maka SK itu kemudian mengikat seluruh institusi di bawah Dikbud Provinsi NTB. Ya, oleh karena itu mereka boleh mengajukan mutasi. Sudah sertifikasi, kemudian ada di sekolah negeri, jamnya terganggu, boleh mengajukan mutasi. Kami bisa mengeluarkan SK mutasi. Gitu. Ya. Kamu apa di situ. Tapi kalau guru yang diangkat oleh sekolah tidak bisa kami mutasi. Apa dasar kami mutasi? Tidak bisa juga kami berhentikan. Apa dasar kami berhentikan? Itu adalah guru yang diangkat oleh sekolah. Jadi begitu. Oleh karena itu, program ini berharap saja supaya selalu ada setiap tahun. Ya. Karena tidak mengikat program ini. Bukan kewajiban. Ya, kalau Anda sekali lagi dicermati bunyi pada SK gubernur itu, petikan SK gubernur itu kan jelas di situ. Penugasan. Jadi Anda ditugaskan oleh gubernur, bukan diangkat ya, bukan pengangkatan. Jadi kalau ada isu-isu nanti mau diarahkan kemudian seperti honor daerah ya,
akan mendapatkan penghasilan honor sesuai UMR gitu. Ya kita aminkan. Siapa sih yang kita ingin melihat semua orang sejahtera kan? Tetapi sejauh ini tidak ditujukan untuk itu. Jadi sesederhana itu maksudnya. Oleh karena itulah kemudian pada angkatan pertama itu 5 ribuan. Yang terakhir 2019 ada 8.000 kalau nggak salah ya. Boria ya 8.000 ya peserta. Nah gitu. Nah, ini kan banyak angka ini. Angka 8.000 ini kan angka yang sangat banyak. Nah oleh karena itu maka dibuatlah kriteria tambahan di tahun ini. Ya, karena kebutuhan lebih besar terhadap guru itu ada di SMK dan di PLB, terutama mata pelajaran yang produktif. Dan SLB itu yang PNS itu kebanyakan sudah mau pensiun loh Bapak Ibu. Yang data-data gitu sudah 2 tahun lagi pensiun ke kantor guru-guru SLB negeri itu. Jadi kita sangat butuh. Nah oleh karena itulah kemudian di tahun ini UKG itu hanya dibuka pertama untuk peserta yang belum lulus tahun 2018 dan 2019. Itu pun kita akomodir seluas-luasnya. Ada yang 2018 dia ikut, 2019 dia ikut, asal dia bisa memberikan bukti, ada keterangan yang menyatakan benar dia peserta 2018, oke kita terima, silakan. Sampai fotokopi pengumuman kelulusan 2018 itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Jadi jika ada yang bisa mengatakan ini pengumumannya dari Dikbud dulu 2018, ada namanya pesertanya, ya sudah, tambah dengan surat keterangan sedang aktif mengajar. Karena surat tambahannya ini itu sekarang aktif mengajar. Jadi kalau dalam 2018 dia ikut UKG, lalu kemudian dia menghilang, dia dengar ada pembukaan sekarang 2020, kami tidak terima, kecuali dia ada keterangan aktif, ya, dari sekolah meneruskan ke KCD meneruskan ke kami. Jadi begitu. Ya harap dimaklumi ya. Karena jumlahnya memang sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya untuk tahun ini tidak kita akomodir SMA yang belum pernah ikut, juga SMK yang mapelnya normatif ada tidak kami akomodir, ya, karena sangat banyak jumlahnya. 3.800 setelah kami hitung jumlah yang tidak lulus 2019 itu ada 3.800-an. Lalu dijaring lagi, diverifikasi oleh KCD sampai sore ini sekitar 4.050-an guru non ASN peserta UKG. Nah, kita sudah laksanakan simulasi, hari ini simulasi kedua tadi. Sampai besok bahkan H-1 pelaksanaan UKG kami masih membuka, menerima masukan calon peserta asal sesuai dengan ketentuan tadi. Jadi tidak ada niat sama sekali mempersulit, begitu. Dan terbuka, silakan bisa diakses di laman unbk.net/unduh. Di situ terbuka, siapa nama pesertanya jelas. Kalau ada yang aneh-aneh, tinggal disampaikan ke kami. Ini setahu saya, guru baru kok bisa ikut, nggak apa-apa. Laporkan ke kami. Nanti kita telusuri. Mungkin saja saya lalai ketika meng-entry nama, karena yang masuk itu kan ada 600-an yang tidak kita akomodir Bapak Ibu. Dari perribuan itu kita sortir lagi. Jadi kalau misalnya ngeklik ya mau delete, yang benar delete apa delete Pak? Delete jangan delete. Delete tuh bahasa orang gila kan ini. Delete ya. Yang bahasa Inggris ada bahasa Inggris? Delete. Ya. Nggak tahu saya. Nah kalau ternyata klik kanan kemudian terhapus satu kolom gitu ya, yang mau dihapus misalnya yang baru, ternyata yang lama yang terhapus di situ, tinggal yang baru terkirim kemudian, ya, harap maklum, ya, karena kita adalah manusia bukan robot. Gitu. Jadi jika ada keanehan
Silakan disampaikan, dilaporkan, kita perbaiki. Terbuka, silakan. Semua bisa mengakses di web. Sampai saat ini sudah berapa revisi tambahan peserta itu? Karena kita mengakomodir seluas-luasnya, seluas-luasnya. Persilahkan. Tapi kalau tidak memenuhi ketentuan, jelas kami tolak. Apapun alasannya. Ada yang 17 tahun Bapak Ibu, tapi dia tidak pernah ikut, tidak bisa kami akomodir. Tetap tidak bisa. Bersabar, tahun depan mudah-mudahan masih ada, dan kita upayakan supaya semua diterima, baik yang baru maupun lama. Ya. Nah, yang berikutnya kemudian UKG provinsi ini beda dengan UKG yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Berbeda. Itu terakhir kalau nggak salah tahun 2018. Sebenarnya tidak ada lagi. Nah, yang berhak menjawab dan lebih tahu itu ada di belakang nanti ya. Dipersilakan sama tadi yang mempersilahkan sama saya. Ya, jadi saya harap ini ya penjelasannya cukup. Ada lagi pertanyaan? Ya. Syarat dapat sertifikasi. Indra. Iya, Bu Indra jawab. Mari Bu. Ya. Karena beliau yang banyak juga nanya ke pusat ya. Pertanyaan ini juga banyak ditanyakan ke beliau di sela-sela bekerja di kantor.